Episode 2 berakhir dengan Junmo mengemudikan Gichul dan anak buahnya ketika dia melihat kalung di leher Gichul yang ternyata sama persis dengan milik Yuji istrinya. Masih ingat kan? Di episode ketiga, kita akan melihat Junmo menyelamatkan Gichul. Tanpa lama-lama, kita gaskan aja ceritanya. Episode 3 The Wars of April dimulai dengan flashback ketika Gichul dan Yuji masih remaja. Karena keduanya pergi ke gereja yang sama, Gichul mulai memperhatikan Yuji. Yuji merespon dengan menghadiahkan Gichul sebuah kalung dengan gambar salib. 전기철 아주 고마워. 하나, 둘, 셋. Kembali ke masa sekarang di mana Yuji bertemu dengan ibunya yang sedang menjalani perawatan medis karena penyakit kanker yang dideritanya. Ia bertanya kepada ibunya apakah ia ingat Gichul, dan keduanya mengingat kembali bagaimana ibu Gichul ditangkap. Ibu Gichul ditangkap karena sebuah insiden yang tidak diketahui. Sementara dia dan adiknya harus pindah. Yuji yang datang pada saat itu bertanya-tanya apakah yang dilakukan ibu Gichul, namun tidak mendapat jawaban saat Gichul dibawa pergi dengan mobil polisi. Sementara itu, Gichul meminta informannya untuk memeriksa Seonho atau Junmo dan mencari informasi latar belakang keluarga Yuji. Junmo menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dia berbohong kepada Gichul tentang kesehatan ayahnya dan meminta polisi untuk menangani cerita latar belakangnya. Yuji mengkhawatirkan keselamatan suaminya dan meminta Do Hyung atau sang kapten untuk memastikan bahwa suaminya baik-baik saja. 정말 이런 식으로 계속 준모 씨 놔두실 건가요? 예수 씨가 더 잘 아시잖아요. 한번 물면 놓지 않는 놈인 거. 이경사님 주십시오. 부장님 부탁 좀 드리겠습니다. Informan Gichul membayar seorang polisi untuk mendapatkan informasi latar belakang dan foto-foto suami Yuji atau Junmo yang merupakan seorang polisi. Gichul melihat foto tersebut dan kemudian memanggil Junmo. 모친께서는 영동 세브란스 병원에서 암투병 중이시던데. 권승호. Dia bertanya kepada Junmo atau Seonho apakah dia mengenali pria dalam foto tersebut. Di sini kita dibuat tegang. Apakah penyamaran Junmo terbongkar? Tapi ternyata foto yang ditunjukkan ternyata adalah Do Hyuk, sang kapten. Junmo mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa pria itu dan menambahkan bahwa dia tidak tahu kalau Yuji menikah dengan seorang polisi. Sebaliknya, Chansik melacak polisi yang bekerja sama dengan informan Gichul dan menskorsnya karena membocorkan data kepolisian. Chansik mengatakan kepada Do Hyung bahwa dia pintar karena telah mengganti foto Junmo dari catatan kepolisian dengan fotonya sendiri. Junmo mengatakan kepada keduanya bahwa ia ingin mencoba sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan Gichul. Beberapa malam kemudian, Junmo dan Hyundai sedang berpatroli di kota. Mereka melihat sebuah mobil yang penuh dengan pria mencurigakan dan mengarah ke kantor Gichul. Junmo mengejar mereka dan mendapati Gichul sedang diserang. Junmo meminta Hyundai untuk mengawal Gichul ke tempat yang aman. Dia seorang diri melawan para kelompok penyerang tersebut.
dan menendang mereka semua ketika Gichul mencoba menembak mereka. Junmo terluka setelah kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut, Gichul mulai percaya kepada Junmo. Gichul meminta Junmo atau Seonho untuk dijadikan pengawal pribadinya. Teman-teman Gichul tidak senang dengan menjadikan Junmo sebagai pengawal pribadi. Namun mereka tetap setuju untuk mengikuti perintah Gichul. Junmo diminta untuk tinggal di kantor utama dan diberi sebuah telepon genggam. Selanjutnya Junmo memberitahu Do Hyung bahwa rencana mereka untuk menyamar sebagai kelompok musuh Gichul telah berhasil dan Gichul masuk ke dalam perangkap mereka. Keesokan harinya, Gichul diberi kode akses untuk masuk ke kamar tidur dan diminta untuk menghafalnya. Dia kemudian menelpon Yuji dan menyuruhnya untuk menghubunginya melalui telepon yang diberikan Gichul. Karena gangster tersebut telah mengetahui persahabatan mereka. Gichul bertanya kepada Junmo tentang orang tuanya, dan pria itu membahas tentang Yuji. Gichul berpikir bahwa Yuji seharusnya menikah dengan seorang pria kaya, dan bukannya memilih seorang detektif rendahan. Gichul melewatkan makan siang dengan teman-temannya, dan mengajak Junmo untuk keluar. 저끼들 아직 정리도 안 됐고 따로 움직이면 좀 위험하지 않겠어? Dia pergi ke rumah sakit tempat ibu Yuji dirawat. Gichul mengajak Junmo ketemu ibu Yuji. Tapi Junmo mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan ibu Yuji. Bertemu dengannya secara tiba-tiba akan mengejutkan wanita tua yang sedang sakit itu. Gichul berbicara dengan ibu Yuji dan mereka berdua pun berbincang. Ibu Yuji bertanya apakah Gichul adalah seorang gangster karena ia pernah mendengar rumor tentangnya. Di saat yang sama, Dong Hyuk pergi ke Jepang untuk menemui gangster yang terlibat dalam bisnis pengedaran narkoba bersama Gichul. Gangster tersebut memberitahu Dong Hyuk bahwa bos besar Kenemoto memperlakukan Gichul seperti anaknya sendiri dan akan sulit baginya untuk meminta Kenemoto memutus hubungan dengan Gichul. Dong Hyuk menawarkan diri untuk mengambil alih bisnis yang dijalankan Gichul. Kembali ke Korea, Gichul memberitahu ibu Yuji bahwa dia baru saja terlibat dalam bisnis hiburan malam. Dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan kejahatan dan hanya terlibat dalam bentrokan dengan penduduk setempat. Gichul mendapat telepon dari Kenemoto dan mengetahui semua rencana Dong Hyuk. Di Jepang, anak buah Kenemoto menembak Dong Hyuk yang membunuhnya. 사람이라 우리 말을 몰라. 어때미로? Sementara tangan kanan Dong Hyuk melarikan diri dari tempat kejadian. Gichul memberitahu teman-temannya bahwa Kenemoto telah mengurus Dong Hyuk dan tidak lagi menjadi ancaman. Gichul dan kedua temannya pergi memancing, meninggalkan para anak buah untuk beristirahat di malam hari. Junmo mengetahui bahwa Gichul pergi memancing 2 atau 3 kali dalam sebulan dan tidak akan kembali malam itu. Alih-alih bergabung dengan para gangster, Junmo tetap berada di kantor dan masuk ke ruangan Gichul. Dia sangat marah ketika menyadari bahwa Gichul menggunakan hari ulang tahun Yuji sebagai kode akses keamanan. Junmo mengambil foto dari dalam kantor Gichul dan mengetahui bahwa tidak ada peralatan memancing di ruangan itu. Junmo bertemu dengan Chansik dan Do Hyung, dan ketiganya mendiskusikan bagaimana memancing bisa menjadi modus untuk bisnis yang ilegal. Polisi Jepang mengetahui bahwa Dong Hyuk hilang ketika dia berada di Jepang dan menginformasikannya kepada polisi Korea Selatan.
Pada saat yang sama, teman Gicul, John Baek, menemukan senter yang diketahui itu hanya digunakan oleh polisi. Gicul bingung dan menyadari bahwa orang-orang yang menyerangnya pada malam itu pasti menjatuhkan senter tersebut. Mereka pun bertanya-tanya mengapa para polisi itu mencoba menyerang Gicul. Di sisi lain, manajer Cho dan anak buahnya menghajar seorang penjual obat. Dan kemudian bertemu dengan John Baek. Mereka pergi meninggalkan pria itu dan menyandra John Baek bersama mereka. Gicul bersama dengan seorang wanita menghadang manajer Cho dan kemudian menculiknya balik. 쌀만 내려봐. 아, 나목 졸라 아파. 아, 아줌마. Junmo atau Seonho dipanggil untuk menemui Gicul, di mana John Baek dan Haesung secara brutal menyiksa manajer Cho. Gicul mengakhiri dengan memaksa Junmo untuk membunuh manajer Cho. Meskipun mencoba menarik peletuknya beberapa kali, tapi Junmo tidak bisa melakukannya. Episode ini diakhiri dengan teriakan Gicul yang memaksa Junmo untuk membunuh manajer Cho. Oke, sekian dulu video kali ini guys.